Om Swastiastu. Ingat tiang, Resi Bujangga Waisnawa Putra Sarasri Satyajote saking Griye Buana Dharma Santi Sesetan dan Pasar. Tiang akan memberikan sedikit tentang arti, fungsi dan makna potong gigi atau mepandes. Nah, ini sering terjadi kalau kita berbicara masalah potong gigi, sering kita mendapatkan suatu kata-kata apakah mepandes, potong gigi, apa mesangi atau metatah gitu. Kan itu. Kalau potong gigi, mepandes, mesangi itu hampir sama. Tapi kalau metatah mungkin itu agak sedikit berbeda. Kalau metatah itu kan artinya mengukir. Itu. Nah, tapi itu kata-kata itu tidak perlu diperdebatkan. Tapi maknanya juga sama. Sehingga kalau kita akan melihat bahwa kalau orang mesangi atau mepandes, itu biasanya dia tidak memakai pengotok dan ini pahat. Sedangkan kalau orang mau tatah itu biasanya sanggingnya itu pakai pengotok dan pahat. Nah itulah sebenarnya beda. Tapi banyak orang yang tidak tahu, walaupun dia sebut mesangi, metata dan sebagainya, ada yang pakai pahat, ada yang tidak pakai pahat. Tapi ada yang memperdebatkan kok dia tidak pakai pahat, kok tidak pakai pengotok, kok dia pakai pahat. Sebenarnya itu kalau kita cari dari arti akan berbeda memang. Kalau mereka mengatakan metata itu pakai pahat, karena sama dengan kalau kita membuat wayang kan natah wayang, artinya ngukir. Kalau kita mau buat wadah, kita akan ngukir wadah. Nah itu. Nah, apa itu sebenarnya mesangi dan bagaimana sebenarnya? Apakah agama Hindu di India mesangi? Apa tidak? Itu yang pertama yang sampaikan bahwa yang jelas agama Hindu di India tidak mesangi. Dalam artian upacara. Jadi, kalau memang mereka tuh memapar giginya untuk kecantikan lain cerita. Tetapi dalam konsep upacara keagamaan tidak. Yang ada adalah di Bali. Kenapa? Karena konsep di Bali itu diketemukan dalam peninggalan purbakala yang ada di Gilimanuk, itu yang disebut dengan Gilimanuknensis. Itu ternyata di sana gigi daripada peninggalan purbakala itu terpapar atau terpapar rata. Artinya disangi. Nah, di samping itu juga ada mitos atau cerita-cerita yang berhubungan dengan mesangi. Di dalam konsep Purana, konsep India, walaupun di India tidak melakukan itu, tapi dalam konsep itu ada yang menceritakan tentang konsep mesangi yang dihubungkan dengan ketika Dewa Kala atau Betara Kala itu ingin ketemu dengan ayahnya Dewa Siwa, maka Dewa Siwa merintahkan kepada Betara Kala, kamu harus potong dulu taringmu, maka kamu akan ketemu dengan ayahmu. Yang artinya tidak lain bahwa hilangkanlah sifat keraksasaan Anda untuk kalau Anda ingin mendapatkan atau bertemu dengan konsep-konsep kesucian. Nah, oleh sebab itu, maka potong gigi itu lebih banyak dilaksanakan
bagi umat Hindu yang ada di Bali. Jadi secara tradisional, jadi tradisi potong gigi. Nah, kapan potong gigi itu dilaksanakan dan apa arti dan fungsi daripada potong gigi? Potong gigi sebenarnya dilaksanakan ketika anak-anak menuju ke dewasaan, yaitu dalam tingkatan akil balik. Yaitu ketika anak laki suaranya sudah berubah menjadi suara dewasa, atau yang perempuan ketika dia sudah menstruasi. Oleh sebab itu dia sudah bisa melakukan potong gigi. Kan banyak orang yang takut juga, jangan sampai masih kecil. Nah, sebenarnya konsep dari potong gigi itu ke sana. Kenapa? Karena itulah potong gigi itu adalah simbol dari inisiasi untuk merubah sifat-sifat anak itu. Karena anak-anak yang dalam jiwa anak-anak menuju ke konsep dewasa, maka dia disebut dengan akil balik, maka dia akan memiliki konsep atau jiwa yang pancaroba. Dalam jiwa yang pancaroba inilah perlu diberikan pendidikan, pengertian untuk mereka menjadi orang yang dewasa. Oleh sebab itulah di dalam upacara potong gigi sebelumnya akan ada upacara yang disebut dengan mekale-kalan, ya, pembersihan, menghilangkan kala dalam diri anak-anak itu. Setelah mekale-kalan itu lalu diadakan pengekeban, yaitu ditaruh dalam satu tempat. Nah, pengekeban inilah sebenarnya tempat untuk mengajarkan, mendidik anak-anak itu mengapa dia melakukan potong gigi, apa gunanya potong gigi. Itu harus diajarkan di sana. Nah, inilah tugas dari Pinandite, tugas daripada orang-orang rohaniawan, tugas daripada pemimpin agama untuk memberikan wejangan kepada anak itu. Karena apa? Karena anak itu sedang dalam keadaan yang disebut dengan pancaroba. Jika harus diberikan, Anda tidak boleh, sekarang Anda sudah menuju ke dewasa, Anda tidak boleh minum minuman keras, kalau minum begini jadinya. Anda tidak boleh berbicara yang kasar, kan gini jadi. Anda tidak boleh berlaku yang ugal-ugalan, kalau berlaku ugal-ugalan. Anda tidak boleh melakukan berbuat yang tidak baik seperti berjudi, narkoba dan sebagainya. Di sini letaknya pelajaran. Ini yang harus diajarkan pada anak. Karena dengan demikian maka anak itu akan mengerti tentang arti fungsi daripada melakukan potong gigi. Karena dasar daripada potong gigi itu adalah menghilangkan sadripu, yaitu 6 hal-hal yang buruk dalam diri seseorang. Inilah dia, bukan hanya disimbol sebagai potong begitu aja, tidak akan hilang kalau tidak diberikan pendidikan dengan pendidikan yang benar. Itu sehingga di dalam potong gigi itulah sebenarnya momen yang tepat untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak itu, sehingga anak-anak itu tahu. Sehingga ada istilah, kalau dalam zaman dulu tidak boleh keluar setelah potong gigi, karena itulah setelah diberikan pendidikan maka potong gigi itu dianggap sangat-sangat keramat. Itu kan keramat, ya.
kalau ada yang belum potong gigi kemudian mereka meninggal, sebenarnya di dalam ajaran Hindu dibalik, tidak boleh potong gigi lagi. Ya. Cuman kadang-kadang orang tua yang punya anak yang meninggal itu merasa dirinya masih berutang kepada anak. Oleh sebab itu ada suatu cara. Karena apa? Karena kalau dia lakukan potong gigi dalam lontar menyebutkan bahwa itu tidak boleh. Karena itu namanya ngeluden wangke. Ngeluden wangke. Jadi seorang sudah meninggal lagi dibuat meninggalkan jalan. Oleh sebab itu ada, kalau ada orang tua yang memang ingin dia itu karena merasa bahwa dirinya itu berutang itu pada anak, maka ada acaranya yang disebut pada waktu memandikan mayat. Dan yang menjadi sangging adalah orang tua, tidak boleh orang lain. Ya, yang menjadi sangging, yang akan motong. Tetapi dia tidak pakai kikir besi. Yang dipakai kikirnya adalah bunga tunjung atau lotus yang yang belum mekar. Itu yang dipakai. Itu kikirnya. Kemudian orang tuanya yang jadi sangging itu harus berada berdiri di atas serpihan padi. Nah, padi. Ya, itu. Ya, tujuannya bahwa dia itu bukan sebagai manusia, dia adalah sebagai Dewi Sri yang memberkati anak itu gitu. Jadi dia bukan motong gigi. Bagaimana kalau orang miskin dan tidak punya uang, apakah mereka seperti apa bantuannya sebenarnya? Nah, kalau bagi mereka yang misalnya ya yang tidak punya, apakah dia itu tidak potong gigi? Ada. Potong gigi sebenarnya tidak perlu banyak duit, banyak dana. Ya. Tidak banyak dana. Oleh sebab itu, di samping juga di gereja melakukan potong gigi yang sederhana, itu juga ada potong gigi massal. Nah, itu tidak banyak dananya kalau kita lakukan. Oleh sebab itu banyak sekali tempat potong gigi massal sekarang itu, sehingga kita lakoni potong gigi massal sehingga tidak memerlukan banyak biaya. Dan apalagi juga kita sadari bahwa potong gigi itu bukan hanya simbol saja sebenarnya. Potong gigi itu adalah memiliki arti fungsi yang tinggi. Tapi kalau kita hanya simbol saja, maka sering potong gigi itu dipakai sebagai hura-hura. Ya, pangenah gede supaya kelihatan besar, kaya kan begitu. Tetapi artinya tidak tahu dia, fungsinya tidak tahu dia. Itu hura-hura. Nah, sedangkan Banten yang pakai untuk potong gigi itu tidak besar, maka ada ayaban. Ayaban itu tergantung pada orangnya. Kalau orangnya kaya, karena ayaban itu ada. Nah, ini kalau tahu bahwa ada konsep ayaban, kebetulan saya ngajar itu. Ayaban yang paling kecil adalah canang. Di atas canang ayaban yang lebih besar dari canang adalah namanya pejati. Di atas pejati namanya peras pengambian atau sering disebut tumpang lima. Di atas peras pengambian ada namanya tumpang solas, udel kurenan. Di atas tumpang solas ada yang disebut dengan pulu gembal. Kemudian yang terakhir, yang paling besar namanya bebangkit. Nah, sekarang bagi mereka yang tidak punya duit bisa menggunakan yang terkecil. Karena apa? Ayaban itu tidak menentukan upacara itu. Yang ayaban itu hanya sebagai casing, sebagai
sebagai bentuk aja, permukaan, casing saja. Sehingga kalau mau yang besar casingnya, kalau yang mau kecil. Tapi artinya sama. Oleh sebab itu, Banten atau Ayaban itu kalau tidak ada intinya, dia tidak akan punya nama. Orang Ngaben sama Bantennya dengan orang Mesakapan sama dengan Bantennya dengan orang Ngotonin dan sebagainya sebenarnya. Nah, tetapi akan berbeda namanya apabila ada inti upacaranya. Intinya inilah yang akan memberikan nama. Oleh sebab itu, seperti apa yang ditanya di yang sampaikan tadi, apabila orang tidak punya, ya pakailah yang sederhana ya banyak. Pakai tumpang 5 yang buat peras pengambilan. Kalau sama sekali tidak bisa, tidak punya, pakailah pejati itu. Tetapi inti daripada orang potong gigi, apa intinya? Itu ada sayut yang namanya sayut Semara Ratih. Kemudian ada namanya yang disebut dengan Banten Bale Gading. Itu intinya, itu yang ditapa. Maka itu kan bisa dipakai upacara. Cukup sudah. Tuh. Jadi tidak usah pakai bangket, bugemal dan sebagainya. Itu kan casingnya kecil ya. Tapi intinya, nanti kalau kita pakai bebangket juga intinya itu. Kalau kita pakai puluh gemal intinya cuma itu juga. Pakai tumpang 5 intinya juga itu. Sehingga tidak bisa. Oleh sebab itu yang di sini ya kebetulan di Griye, saya sampai sedikit, maaf ya kita yang sampaikan sedikit. Di Griye juga kita berikan mesakapan pun juga. Oleh sebab itu di Griye di sini sering terjadi mesakapan hanya pakai peras pengambilan, tetapi intinya tetap kalau orang mesakapan itu intinya lain, ada yang namanya sayut petemon, kemudian sayut nganten, kemudian ada sayut sayut nasi dan sebagainya, itu yang ada hubungannya dengan nganten itu harus ada. Walaupun dia pakai bebangkit juga itu. Tapi kalau dia pakai peras pengambilan atau tumpang 5 juga itu isinya. Tapi maksudnya Semara Ratih? Untuk Semara Ratih itu, nah apa maksudnya kalau kita mesangi itu menggunakan Semara Ratih? Karena itulah anak itu kan sekarang mulai dari kanak-kanak menuju dewasa. Supaya anak itu mendapatkan kekuatan atau apa yang disebut dengan konsep semara dalam dirinya. Semara itu kan rasa cinta bagi yang laki, yang perempuan ratihnya cinta. Sehingga dia nantinya dia akan punya rasa ketertarikan antara, kalau dia laki tertarik dengan yang istri akan tertarik kepada orang laki. Supaya jangan dia nanti laki-laki tertarik pada laki-laki atau istri itu tertarik pada istri itu gitu. Nah itu ya, ini gunanya gitu. Sehingga mereka akan menjadi orang yang normal. Tidak mesangi. Bagaimana kalau orang tidak mesangi? Nah, itu tidak ada bahaya. Tidak ada bahaya. Oleh sebab itu seperti apa yang saya katakan, mesangi dalam konsep ajaran di Hindu di Bali adalah kewajiban dalam hidup. Tetapi tidak harus. Cuman, nah ini bagi kita di Bali, kalau kita tidak mesangi, maka kita merasa orang tua itu yang akan merasa punya hutang.
Pertama, orang tua punya hutang. Kedua, orang yang tidak mesangi itu akan merasa dirinya kurang. Ada suatu kurang. Tetapi apakah itu akan memberikan dampak? Tidak. Tetapi rasa kurang. Ketika rasa kurang itu ada dalam diri seseorang, maka akan menimbulkan suatu pertanyaan dalam dirinya, akan menimbulkan penyakit dalam diri gitu. Itu kan psikologis secara tidak langsung. Bukan karena dari atas. Kenapa orang mesangih tidak boleh ngidep gitu dulu. Nah, kenapa tidak mesangih boleh ngidep? Karena mesangih itu kan konsepnya mati. Orang mati. Oleh sebab itu sangat bahaya jika dia itu ngidem. Karena orang sendiri tidak tahu nanti. Sanggingnya nggak tahu lagi. Nah, ngidem bener apa ngidem ketakut? Karena apa? Karena biasanya karena sering terjadi kalau orang mesangi itu biasanya diceritain hal-hal yang serem dan sebagainya, maka ketakutan. Maka ketika orang itu shock, nah itu ketika shock dia itu, maka waktu mesangi itu kan caranya itu persis seperti orang sedang meninggal dalam upacara memandikan mayat, persis itu. Oleh sebab itu maka tidak dibolehkan untuk menutup mata. Itu yang pertama. Kedua, apakah kalau orang itu ada yang mengatakan orang jahil misalnya itu akan sering melakukan itu. Nah, ini adalah konsep kepercayaan. Kalau saya sendiri belum berani mengatakan ya atau tidak. Tapi dalam konsep ajaran Hindu di Bali ada suatu bentuk atau penangkal, yaitu yang tidak memakai jampi-jampi, tidak memakai hal-hal yang lain. Ada suatu penangkal kalau ada orang melakukan mesangi, tidak melakukan. Jadi ada yang orang-orang pintar begitu, enggak ada benda tertentu yang hubungannya dengan itu. Sehingga tidak terjadi, karena itu adalah hubungannya dengan penjaga, bukan penjaga manusia gitu, tapi ada penjaga dari yang maha kuasa. Kemudian di dalam kehidupan kita di Bali, kita percaya ada makhluk-makhluk yang sering menggoda. Nah, itulah yang harus dijaga gitu. Nah, kemudian tambahan lagi bahwa sekarang dalam konsep sekarang sebagai seorang sangging yang nyangih ini, itu kita sudah berikan suatu pendidikan di mana setiap sangging memakai selop tangan, ya. Kemudian pakai masker, kemudian pakai pembersih alkohol untuk kikir dan sebagainya. Dan kalau bisa bahwa untuk kikir itu tidak dipergunakan kepada yang lain. Itu menghindari konsep-konsep yang berhubungan dengan sekarang ini, yang disebut dengan COVID. Nah, sehingga yang nyangihin pakai masker, kemudian pakai selop, kemudian kikirnya harus steril.